就此罢手如何？是半不愿意。区区一个练气器，是你弱我强，死得其所。名曰七杀阵，先杀个金丹。七字一杀，人硬。这躯叫四霸元婴巅峰期。不可能！想来这些焦肉的味道，你们要怎么死？无息之死，一进之死，痛之死，一只胳膊。我的胳膊！去死！假无生还！烛花千仞，噬骨魔音，天路散，周氏毒，我连他的防御都突。Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan membawakan cerita dari serial Donghua terbaru yang berjudul 100,000 Years of Gas Refining dari episode 1 sampai 4, yang dimana Donghua ini sendiri menceritakan tentang seorang kultivator berbakat bernama Suyang. Namun entah mengapa ia tidak pernah dipanggil ke atas langit untuk menaikkan levelnya, sampai Suyang ini menjadi seorang sepuh hingga 100.000 tahun, tetapi ia tetap saja tidak dipanggil ke atas langit dengan alasan yang masih belum jelas. Padahal Suyang bisa dibilang sebagai seorang kultivator paling berbakat dengan kekuatan yang luar biasa. Sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel Singkat Padat, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu, karena ada 80% dari kalian yang belum subscribe channel ini. Yuk bantu naikin angka persentase subscriber dengan tekan tombol subscribe serta like juga. Dan jika sudah, mari sekarang kita langsung memulai cerita kali ini. Cerita dimulai dengan zaman 100.000 tahun yang lalu. Suyang bersama para murid lainnya dari sekte Tianlan sedang berkumpul untuk melihat master mereka bernama Jue Tiantong yang akan segera naik peringkat dengan dipanggil ke atas langit. Dan sebelum master mereka pergi, Jue Tiantong memberikan mereka semua motivasi agar bisa bersemangat untuk menyusul dirinya ke atas langit. Lalu 10.000 tahun telah berlalu, Suyang kembali lagi melihat seniornya yang telah dipanggil ke atas langit untuk naik peringkat. Dan sebelum pergi, ia juga meninggalkan pesan untuk mereka semua, yaitu menjaga sekte ini. Namun Suyang terlihat mulai kesal karena selama 10.000 tahun ia belum dipanggil ke atas langit. Kemudian 20.000 tahun telah berlalu, namun sekarang Suyang masih tetap saja belum dipanggil ke atas langit. Sampai Suyang telah menjadi seorang guru leluhur dan semua generasinya sudah naik duluan terkecuali dirinya. Bahkan justru sekarang murid Suyanglah yang dipanggil duluan, membuat Suyang semakin kesal. Lalu 50.000 tahun telah berlalu, namun tetap saja Suyang belum dipanggil ke atas langit. Seorang tukang sapu-sapu mulai kasihan dengan Suyang yang belum dipanggil ke atas langit, padahal kemampuan kultivasinya paling tinggi di antara mereka semua. Namun di saat itu tiba-tiba saja malah tukang sapu-sapu yang dipanggil ke atas langit, yang dimana ia ini bukan seorang kultivator. Suyang semakin kesal dan kebingungan apa yang sedang terjadi kepada dirinya, kenapa hanya ia masih belum dipanggil. Kemudian 90.000 tahun telah berlalu dan Suyang masih saja belum dipanggil ke atas langit. Sampai-sampai tidak ada orang lagi yang berada di kuil tersebut selain Suyang, karena mereka semua telah pergi ke atas langit dan hanya tersisa dirinya. Suyang berpikir jika sekarang adalah waktunya untuk naik, namun tak disangka kali ini yang naik malah seekor anjing roh berekor 4. Suyang yang sangat kesal sudah tidak memperdulikan ini lagi, dan ia memutuskan untuk pergi bermeditasi selama ribuan tahun di dalam gua. Waktu demi waktu Suyang habiskan untuk bermeditasi di dalam gua.
绝不出门。 Sekarang terlihat kalau sekte milik Su Yang telah berubah sangat drastis. Yang awalnya berdiri dengan bangunan besar dan megah, sekarang telah berpindah ke rumah yang sangat kecil. Tidak hanya itu, sekte Tianlang sekarang telah menjadi sekte yang paling lemah, padahal dulu merupakan sekte terkuat nomor 1. Saking lemahnya sekte Tianlang sekarang, sekte Tianlang sering sekali mendapatkan gangguan dari sekte lainnya yang ingin menjatuhkan sekte tersebut, sekaligus menjarah apa yang mereka mau. Yang dimana sekarang mereka mendapatkan gangguan dari sekte Yunshan. Sekte Tianlang yang sekarang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Ling Qingshu tidak akan membiarkan anggota dari sekte Yunshan menindas mereka. Tuan muda dari sekte Yunshan bernama Liu Qing ingin membuat penawaran kepada Qingshu, yang dimana jika ia mau menikah dengan dirinya, ia tidak akan mengganggu sekte mereka lagi. Namun karena pendirian Qingshu yang sangat kuat terhadap sektenya, ia tidak akan mau berlutut kepada sekte lain dan memutuskan untuk melawan mereka sampai mati. Anggota dari sekte Yunshan pun langsung maju menyerang Qingshu. 想让我做你的，放马过来吧，刘灵清。 Di saat yang bersamaan, Su Yang telah selesai melakukan meditasinya dan terlihat Su Yang telah menua keluar dari gua. Tetapi hanya dengan waktu yang singkat, Su Yang dapat mengembalikan wajahnya kembali muda dengan hanya 2 kali langkah. Sekarang Su Yang masih tak menyangka kalau dirinya belum dipanggil ke atas langit. Setelah 100.000 tahun Su Yang pergi, Su Yang melihat begitu banyak perubahan. Bahkan sekte Tianlang sekarang juga sudah menghilang. Dan juga aura dari 10 tetua agung semuanya telah lenyap. Kembali ke tempat Qingshu, ia sekarang sudah kerepotan melawan orang-orang dari sekte Yunshan, yang dimana orang-orang tersebut berada di ranah fondasi sempurna, sedangkan Qingshu masih berada di ranah fondasi pertengahan, membuat Qingshu kerepotan. Sang tuan muda menyarankan kepada Qingshu untuk menyerah saja dan menjadi istrinya. Percuma jika Qingshu melawan, dirinya akan tetap kalah karena mereka semua yang berada di ranah fondasi sempurna. Di saat yang bersamaan, Su Yang merasakan adanya pertarungan di tempat sekte Tianlang dan ada yang sedang ingin meruntuhkan sektenya. Su Yang pun dengan segera langsung berpindah tempat ke pertarungan tersebut. Namun anggota sekte Yunshan merendahkan serta meremehkan Su Yang yang hanya seorang praktisi periode permunian. Lalu Su Yang memberikan mereka pilihan dengan cara apa mereka ingin mati. Tetapi perkataan Su Yang dianggap bercandaan oleh sekte Yunshan. Mereka pun berniat menghajar Su Yang juga. Su Yang dengan kekuatannya yang sangat besar bisa membunuh mereka semua dengan sangat mudah. Ada yang dibunuh dengan dilontarkan ke atas udara menggunakan sekali jentikan, ada yang dibunuh dengan tidak diperbolehkan bernafas, dan sekarang hanya tersisa sang tuan muda dan 1 orang tetua. Mereka berdua yang ketakutan langsung kabur dari sana. Kedua orang tersebut berhasil keluar dari gerbang sekte Tianlang. Namun tak disangka di luar gerbang Su Yang telah berada di luar sana. Sang tuan muda yang sudah ketakutan dengan Su Yang mengacam Su Yang dengan akan memanggil ayahnya agar Su Yang merasa kapok. 想去哪儿啊？伪装成炼气级修为有意思吗？我赐你恐惧而死。 Kemudian hanya tersisa si tetua dari sekte Yunshan. Su Yang pun meminta kepada si tetua tersebut untuk mengantarkan dirinya pergi ke tempat sekte Yunshan. Setelah Su Yang tiba di sekte Yunshan, Su Yang langsung menghancurkan sekte tersebut dengan sambaran petir. 怎么突然变天了？你发生什么事了？
yang membuat gedung utama dari Sekte Yushan hancur. Ketua Sekte Yushan bernama Lian Zhen kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Lalu Su Yang muncul di hadapannya dengan memberitahu kalau ia datang untuk mencari ketua dari Sekte Yushan. Liu Zhen memberitahu kalau dirinya lah yang merupakan sang ketua. Lalu Su Yang menyampaikan kepada Liu Zhen kalau dirinya telah membunuh putra dari Liu Zhen. Liu Zhen yang mendengar itu sangat terkejut dan marah kepada Su Yang. Ia langsung menyerang Su Yang dengan teknik kultivasinya. 你儿子被我杀了。为何他不御空？我真有些能耐。不然，我只是练。 轻易就把我的手给 Su Yang dapat dengan mudah bertarung melawan Liu Zheng sampai lengan kanan Liu Zheng patah. Karena merasa tidak mampu melawan Su Yang, Liu Zhen memanggil leluhurnya. Sebelum Su Yang bertarung melawan leluhur dari Sekte Yushan, Su Yang membunuh Liu Zhen terlebih dahulu menggunakan pedangnya. 谁敢来我？就此罢手如何？是半步原因，区区一个练气器，是你弱我强。死得其所。名曰七杀阵，先杀个精分。七字一杀，人硬。这躯叫四八元婴巅峰期。 不可能！想来这些焦肉的味道。 Tak disangka Su Yang dapat mengalahkan leluhur dari Sekte Yushan dengan sangat mudah. Walaupun sang leluhur tersebut sempat memanggil naganya, namun hal tersebut tidak menjadi tantangan bagi Su Yang. Lalu tidak lama kemudian King Shu bersama para murid lainnya datang untuk berniat membantu Su Yang. Namun mereka sadar jika Su Yang sudah meratakan Sekte Yushan sendirian. Su Yang menyampaikan mulai sekarang ia akan kembali menjadi pemimpin Sekte Tianlang untuk bisa mengembalikan Sekte Tianlang menjadi sekte nomor 1 di dunia. Lalu Su Yang meminta kepada King Shu untuk membawa semua harta milik Sekte Yusha serta daging naga menggunakan cincin penyimpanan yang diberikan oleh Su Yang. King Shu yang mendapatkan cincin penyimpanan kebingungan kenapa Su Yang bisa memiliki cincin ini, karena seharusnya hanya sekte berkelas tinggi yang dapat mempunyai benda pusaka cincin penyimpanan seperti ini. 只有顶级宗门才有这种宝贝。 用这个吧。 Kemudian setelah Su Yang kembali ke Sekte Tianlang, Su Yang menemukan sebuah kunci penutup langit di gua persemediannya tadi, yang dimana kunci tersebut dapat menyegel ruang hampa dan perasaan. Untungnya segel tersebut tidaklah terlalu kuat bagi Su Yang, yang membuat Su Yang bisa keluar. Namun Su Yang sadar kalau ada seseorang yang telah melakukan hal ini untuk membuat Su Yang tidak bisa keluar dari gua. Lalu King Shu datang untuk membawakan minuman kepada Su Yang. Di sana Su Yang bertanya kepada King Shu apa yang terjadi kepada Sekte Tianlang selama ia pergi. Namun King Shu menjawab ia juga tidak tahu apa yang terjadi. Waktu ia bergabung di Sekte Tianlang, di sekte ini hanya ada satu orang kakak senior yang lalu dirinya diberikan gelar ketua oleh senior tersebut. Tidak lama kemudian ada seorang bandit bernama Lu Wei dari ranah pil emas datang ke tempat mereka untuk membuat keributan karena ia telah mendengar kalau Sekte Tianlang telah menghancurkan Sekte Yushan. Jadi kedatangan untuk merebut barang-barang milik Sekte Yushan, sekaligus meminta kepada King Shu untuk menjadi hiburannya. Jelas King Shu yang mendengar itu tidak mau dan ia pun bertarung melawan Lu Wei. Tetapi karena tingkatan ranah Lu Wei yang lebih tinggi daripada King Shu kesulitan menahan serangan dari Lu Wei. Untungnya Su Yang datang menolong King Shu dan bergantian Su Yang maju bertarung melawan Lu Wei. 我的胳膊，去死！假无生还。Su Yang pun dengan mudah berhasil mengalahkan Lu Wei dengan serangan tebasan petirnya, sampai membuat urat nadi dari Lu Wei terputus dan ia pun mati di tangan Su Yang. Namun ternyata Lu Wei masih selamat dan ia hanya mengalami cacat, dengan Lu Wei yang dibawa kembali ke kota Tianwu.
karena penguasa dari kota Tianwu sedang menceritakan tentang Lu Wei yang kalah dengan seseorang yang berasal dari sekte Tianlang. Yang dimaksud mereka adalah Su Yang. Mereka juga telah mendengar kalau Su Yang telah membunuh 3 orang dari ranah pil emas, serta satu lagi akan naik ke bayi primordial. Karena mereka menganggap Su Yang sebagai sebuah ancaman, petinggi kota Tianwu tersebut meminta kepada anggota mereka yang merupakan seorang wanita bernama Sanyang untuk menghabisi Su Yang. Yang lalu wanita itu menerima tugas tersebut. Kemudian terlihat di tengah perjalanan Sanyang menuju ke tempat Su Yang, ia sempat membunuh seorang pria yang lewat karena pria itu tergoda melihat wajah Sanyang yang cantik. Yang lalu Sanyang memanfaatkannya untuk membunuhnya. Singkat cerita, Sanyang telah sampai di tempat Su Yang dan ia pun langsung menggunakan teknik penggodanya untuk menggoda Su Yang agar ia terjatuh ke dalam pengaruh Sanyang. Namun teknik tersebut tidak berpengaruh kepada Su Yang, bahkan Su Yang memberitahu kalau teknik ini adalah teknik murahan. Sanyang yang merasa marah karena tekniknya direndahkan oleh Su Yang langsung menyerang Su Yang dengan teknik bertarungnya. 破我的魅惑之术，诸花千刃，噬骨魔音，天路散，咒势多，我连他的防御都突。 没有其他手。 Semua serangan Sanyang yang ia keluarkan ke arah Su Yang sama sekali tidak ada yang mempan. Bahkan Su Yang tidak mencoba untuk menghindarinya. Sanyang yang kewalahan melawan Su Yang langsung meminta maaf kepada Su Yang karena telah mengganggu Su Yang. Ia menyampaikan kalau dirinya berasal dari suruhan tuan rumah kota Tianwu. Sanyang meminta untuk dimaafkan dan ia bersedia untuk melayani Su Yang. Su Yang yang mendengar itu tidak sudi dan ia justru meminta kepada Tang Niang untuk segera pergi meninggalkan sekte Tianlan. Jika sekali lagi Su Yang melihat Sanyang berada di hadapannya, Su Yang tidak akan segan-segan untuk membunuhnya, kata Su Yang. Su Yang pun langsung mengusir Sanyang dengan menendangnya ke atas udara. Kemudian King Shu datang menemui Su Yang untuk memberikan rumput Lingsun karena tadi Su Yang meminta King Shun untuk mencarinya. Di sini Su Yang sadar kalau rumput Lingsun sudah tidak seterkenal puluhan ribu tahun yang lalu karena dulu rumput Lingsun digolongkan sebagai rumput roh berkualitas tinggi, namun sekarang justru dianggap sebagai rumput biasa karena mungkin akibat perkembangan zaman orang-orang sepertinya sudah meninggalkan memurnian obat dengan rumput Lingsu. Su Yang sangat menyayangkan ilmu alkemis sudah turun sejauh ini di masa yang sudah berkembang. Lalu Su Yang membuat obat tingkatan 4 dengan hanya menggunakan rumput Lingsu tersebut. Murid-murid Su Yang yang melihat itu pun kagum dengan Su Yang yang dapat membuat pil tingkatan 4 karena pil tingkatan 1 dan 2 saja sulit ditemukan. Namun Su Yang dapat membuat tingkatan 4. Su Yang meminta kepada muridnya untuk menelan pil tersebut yang dapat memudahkan mereka dalam pelatihan kultivasi. Bahkan mereka dapat menembus ranah periode fondasi dengan hanya 1 bulan. Tetapi King Shu diminta untuk bisa naik ke ranah pil emas dalam waktu setengah bulan. Kemudian setelah menelan pil tersebut, mereka langsung memulai latihan kultivasi mereka. Sedangkan Su Yang pergi memburu seekor beruang untuk membuat sebuah kertas pelindung yang dapat memberikan pelindungan kepada seseorang yang memakainya. Bahkan ranah bayi primordial tidak akan bisa menghancurkan pelindung tersebut. Lalu Su Yang memberikan kertas pelindung itu kepada para muridnya. Tidak hanya itu, Su Yang juga memberikan mereka buku teknik kultivasi kuno sesuai dengan teknik yang mereka kuasai. Namun di saat itu tiba-tiba saja ada cahaya emas yang bersinar sangat terang dari dalam gedung. Ternyata cahaya itu berasal dari King Shu yang telah berhasil menerobos ranah pil emas. Kemudian berpindah di tempat pelelangan pusaka roh. Di sana pemilik dari pelelangan tersebut yang bernama Zhang Xuantian telah mendengar berita dari sekte Tianlang yang telah berkembang sangat pesat dengan bantuan seseorang yang muncul tiba-tiba bernama Su Yang. Ketua dari pelelangan tersebut pun meminta kepada bawahannya untuk mengundang Su Yang ke dalam pelelangan ini, yang dimana setelah undangan tersebut sampai, Su Yang bersama King Shu langsung pergi ke tempat rumah lelang
pusaka roh. Di dalam rumah lelang itu sudah ada seseorang yang berasal dari keluarga bangsawan serigala tunggal bernama Ting Feng. Di sana Ting Feng sudah memborong semua barang-barang berharga di tempat pelelangan tersebut, dan di tengah ia sedang berbelanja, ia melihat kedatangan Su Yang. Ting Feng yang melihat itu pun berniat mengganggu Su Yang yang berbelanja dengan menawarkan barang yang ingin Su Yang beli dengan harga yang lebih mahal agar Su Yang tidak dapat membelinya. Tetapi Su Yang lebih memilih untuk tidak berurusan dengan Ting Feng karena ia tidak suka berbicara dengan orang seperti Ting Feng yang sudah dianggap bodoh oleh Su Yang. Namun karena Ting Feng yang semakin menjadi-jadi dengan mengejek Su Yang pun sedikit memberikannya pembelajaran dengan menghajar Ting Feng menggunakan auranya, membuat Ting Feng terjatuh seperti dipukul dari atas udara. Ting Feng pun sadar jika kekuatan kultivasi Su Yang sangat tinggi, namun ia bingung kenapa Su Yang masih berada di ranah pemurnian. Tetapi Ting Feng sudah terlanjur kagum dengan Su Yang dan Ting Feng pun berniat ingin menjadikan Su Yang sebagai gurunya. 老子就喜欢和别人争，怎么你也看上这个梨花？小爷出你双倍！傻子，难怪不敢和老子争，原来是个练气气。哎，却能一掌将我拍到地上。我要被这个认为是。 Dan setelah itu pun cerita dari serial Donghua 100,000 Years of Gas Refinement bagian pertama episode 1-4 bersambung. Oke guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 就此罢手如何？是半不愿意。去一个练气气，是你弱我强。死得其所，名曰七杀阵。先杀个精分。七字一杀，硬。